Oke, sahabat inspirasi petani, adapun tips atau cara ampuh ya memberantas sundep atau beluk pada padi sawah para petani Indonesia. Tentunya tips ini sangat rekomendasi ya dan sangat diperlukan, dan ini salah satu menjadi rekomendasi dari Kementerian Pertanian untuk mengendalikan sundep atau beluk yang menyerang padi para petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Inspirasi Petani hadir kembali untuk menginspirasi para petani Indonesia, tentunya dengan video-video yang sangatlah bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, Inspirasi Petani akan memberikan beberapa tips atau rekomendasi untuk mengendalikan penggerek batang atau yang biasa disebut oleh para petani Indonesia adalah sundep dan beluk. Nah, tentunya sebentar saya akan menjelaskan apa sih yang menyebabkan dari sundep dan beluk itu sendiri, dan bagaimana sih cara pengendalian dari sundep dan beluk itu sendiri. Dan sebelum kita melihat beberapa tips yang saya berikan, saya mengajak kembali kepada para petani Indonesia untuk mendukung channel Inspirasi Petani hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Tentunya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa terupdate dengan video-video terbaru dari Inspirasi Petani. Tanpa lama-lama, mari kita simak tipsnya. Check it out. Halo sahabat Inspirasi Petani, saat ini Inspirasi Petani sudah berada di lokasi persawahan yang ada di daerah Kabupaten Kolaka. Dan semoga sahabat Inspirasi Petani dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani akan memberikan tips ampuh ya untuk mengendalikan sundep dan beluk. Dan sebelum itu alangkah baiknya kita akan lebih kenali dulu apa sih yang menjadi penyebab dari sundep itu dan beluk itu sendiri. Dan jangan lupa ya terus disimak biar tidak ada salah pemahaman sampai dalam proses pengendalian sundep dan beluk itu sendiri. Oke, untuk berbicara tentang sundep dan beluk itu sendiri, ini penyebabnya hanya satu, yakni adalah organisme penggerek batang padi ya. Nah, sudah pasti para petani sudah kenali itu bagaimana jenis dari penggerek batang itu sendiri. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab sundep dan beluk itu sendiri. Sedangkan sundep itu penyerangannya pada saat masa vegetatif ya. Nah, seperti yang di depan ini adalah di mana padi sudah masa vegetatif ya. Jadi di sini rawan sekali terkena sundep. Jadi kalau tidak diantisipasi secara dini akan menyebabkan sundep. Dan sedangkan di sebelah saya ini padi sudah dalam masa generatif. Nah, di sini juga akan sangat berbahaya jika tak dikendalikan sedini mungkin. Dan inilah yang dikatakan ketika terjadi penyerangan penggerek batang maka namanya adalah beluk. Nah, dan disinilah nantinya para petani akan menemukan padi hampa atau padi kosong, dan itu penyebabnya adalah penggerek batang. Tetapi para petani sudah mengetahui namanya yang bernama beluk. Jadi sama-sama disebabkan oleh penggerek batang itu sendiri. Jadi kalau di masa vegetatif itu namanya sundep yang disebabkan oleh penggerek batang, dan pada saat di masa generatif itu disebabkan juga oleh penggerek batang. Hanya berbeda nama ya. Kalau di masa vegetatif itu namanya sundep, dan sedangkan kalau di masa generatif itu namanya beluk. Dan untuk ciri dari penyerangan organisme penggerek batang ini pada masa vegetatif atau yang biasa disebut oleh para petani adalah sundep, seperti ini ya cirinya ya.
Untuk lebih baiknya juga bisa nanti dicek di Google, juga bisa dicek untuk mengetahui ciri detailnya penggerek batang atau yang biasa disebut sundep itu sendiri. Nah, untuk ciri untuk penyerangan penggerek batang atau beluk di masa generatif itu seperti ini ya. Kita lihat di sini saya sudah temukan. Nah, inilah salah satu penyebab dari beluk itu sendiri ya. Padi menjadi hampa ya. Ini ada berapa? Kita bisa lihat, kita cabut. Nanti kita cek sama-sama ya. Apakah penggerek batangnya masih ada atau tidak ya. Dan inilah yang biasa menyebabkan kerugian ya jika tak dikendalikan sedini mungkin. Inilah yang dikatakan beluk yang disebabkan oleh penggerek batang. Ini kita lihat batangnya. Baik sahabat inspirasi petani, inilah dampak dari sundep atau beluk. Nah, kalau di masa generatif itu namanya beluk ya, yang disebabkan oleh penggerek batang. Jadi cirinya adalah batangnya ini sudah membusuk ya, jadi tingkat penyerangannya cukup efektif ya saya lihat ini. Nah, dan inilah dampaknya ketika penyerangan beluk atau penggerek batang di masa generatif. Jadi bulir padi menjadi hampa ya, satu malainya ini menjadi hampa. Jadi inilah salah satu dampak dari penggerek batang atau beluk. Satu malai ini berwarna putih dan semua bulir padinya menjadi hampa, dan itu disebabkan oleh penggerek batang yang menyerang batang padi ya. Nah, ini saya sudah cek, tetapi saya lihat dan saya perhatikan itu tidak ada penggerek batangnya ya. Jadi kiranya para petani untuk mengurangi risiko atau kerugian itu dapat melakukan pengendalian secara dini. Dan untuk pengendaliannya, untuk tipsnya nanti saya akan berikan beberapa tips cara mengendalikan sundep atau beluk ya, baik di masa vegetatif maupun generatif. Jadi sahabat inspirasi petani terus menyimak ya, jangan di skip biar tidak ada kesalahpahaman. Yuk mari kita simak tipsnya. Oke sahabat inspirasi petani, adapun tips atau cara ampuh ya memberantas sundep atau beluk pada padi sawah para petani Indonesia. Tentunya tips ini sangat rekomendasi ya dan sangat diperlukan, dan ini salah satu menjadi rekomendasi dari Kementerian Pertanian untuk mengendalikan sundep atau beluk yang menyerang padi para petani Indonesia. Untuk tips yang pertama, petani diharapkan untuk mengatur pola tanam ya. Contohnya para petani disarankan untuk menanam padi serempak dengan para petani yang lainnya agar bisa mengurangi populasi penggerek batang itu sendiri. Dan untuk tips yang keduanya, untuk dalam pola pengaturan tanaman itu sendiri, petani diharapkan untuk menanam padi yang tahan terhadap penggerek batang itu sendiri. Dan yang ketiganya itu adalah diharapkan untuk para petani Indonesia untuk mengatur ya atau pergiliran tanaman. Jadi selain padi, mungkin setelah panen bisa ditanam komoditi lainnya selain padi itu sendiri. Untuk tips yang kedua untuk memberantas sundep atau beluk ya, di sini bisa dilakukan dua pengendalian, yakni pengendalian secara fisik dan secara mekanik. Untuk pengendalian secara fisiknya itu petani bisa memberantas atau menyabit ya, menyabit batang padi yang masih tersisa, atau biasanya itu selesai panen biasanya batang padi itu masih tersisa, dan itu bisa
dipotong sampai sependek-pendeknya lah. Setelah itu para petani bisa melakukan perendaman. Itu gunanya adalah untuk membasmi larva dan pupa ya, agar mati. Jadi disitulah salah satu penyebabnya Sundep bisa bertahan. Karena kenapa? Pengendaliannya secara fisik itu tidak dilakukan. Dan untuk pengendalian secara mekanik itu petani bisa mengumpulkan telur ya, telur para penggeret batang ini, dan bisa menangkap ngengat. Nah, tentunya dengan menggunakan lampu perangkap ya. Nah, untuk tips yang ketiga, petani dapat melakukan eradikasi atau sanitasi. Maksudnya di sini adalah para petani dapat menghilangkan atau membersihkan sisa-sisa tanaman yang terserang oleh beluk atau penggeret batang. Ini bertujuan agar mengurangi resiko terserangnya padi lain ya. Jadi langkah ini harus cepat digunakan ketika padi sudah terserang beluk. Jadi petani diharapkan agar untuk mencabut dan membersihkan sedini mungkin malai padi yang sudah terserang. Untuk tips yang keempat, yakni petani dapat mengendalikan secara hayati. Maksudnya di sini petani dapat melakukan pengendalian dengan cara memanfaatkan musuh alami dari penggeret batang itu sendiri. Contohnya adalah di sini paling banyak para petani temukan ya, seperti laba-laba yang ada di sawahnya. Jadi saat ini nantinya ketika sudah mendengar informasi ini, ketika para petani nantinya menemukan laba-laba di sawah, itu jangan kira itu akan merusak ya, tetapi itu adalah musuh alami dari penggerek batang itu sendiri. Jadi jangan disingkirkan. Itu adalah cara pengendalian secara alami atau hayati ya. Jadi kita manfaatkan laba-laba itu untuk memberantas penggerek batang itu sendiri. Dan untuk tips yang kelima atau yang terakhir ini, pengendalian ini bisa dilakukan ketika sudah diambang ekonomi ya, atau tingkat penyerangannya sudah terlalu parah. Itu disarankan kepada para petani Indonesia untuk mengendalikan secara kimiawi. Tentunya pengendalian secara kimiawi ini punya aturan tersendiri ya, tentunya menggunakan jenis insektisida khusus pembasmi penggeret batang. Jadi yang tips kelima ini bisa dilakukan secara kimiawi, dan saya berikan salah satu solusi ya untuk jenis insektisida pembasmi penggeret batang itu sendiri, yakni ada Prepaton, ada Puradan, ada Pipros, ada Aragon, Demolis, dan Taruna atau yang lain-lainnya lah. Yang jelasnya pengendalian secara kimiawi untuk penggeret batang harus sesuai dengan organisme yang pengganggu tanaman itu sendiri. Oke sahabat inspirasi petani, itulah beberapa tips ya untuk mengendalikan sundep dan beluk ya untuk di masa vegetatif dan generatif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para petani Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga video yang disampaikan oleh Inspirasi Petani dapat menginspirasi para petani Indonesia. Tentunya dari video ini dapat memberikan informasi yang cukup menjadi rekomendasi para petani ya untuk mengendalikan penggeret batang atau yang biasa disebut oleh para petani Indonesia, yakni sundep dan beluk itu sendiri. Dan sebelum video ini berakhir, saya mengajak kembali kepada para petani Indonesia untuk mendukung channel Inspirasi Petani sampainya sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ya, nyalakan lonceng notifikasinya biar bisa terupdate dengan video terbaru dari Inspirasi Petani.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.